kalian yang belum tahu siapa itu Topik, Topik itu adalah teman riding gua yang nggak kelihatan. Bukan. Yo, balik lagi di motoran santuy. Ingat bro, motoran santuy, bukan kotoran santuy. Wah, ini udah siang banget nih, jam 12. Pas banget nih, tengah hari. Wah, pas banget. Panasnya luar biasa. Waduh. Tapi gua tetap riding tengah hari bolong kayak gini. Kalau dibilang tengah hari bolong, emang langit bolong? Enggak lah ya, kalau langit bolong udah kiamat kali ya. Wah, serem banget topik pembicaraannya. Enggak lah. Jadi emang si Topik emang suka macam-macam. Jadi buat kalian yang belum tahu siapa itu Topik, Topik itu adalah teman riding gua yang nggak kelihatan. Bukan gua sinting atau gila bro, nah, gua masih normal, gua masih sehat. Cuman supaya gua punya topik pembicaraan. Nah kan topik pembicaraan, makanya gua perlu si Topik. Nah si Topik ini memang nggak kelihatan, tapi Topik itu jago banget membuat suatu narasi-narasi yang gokil banget yang bisa gue pakai. Jadi kalau ditanya, bang kok lu lancar banget ngomong sambil naik motor gitu kan, konsentrasi tetap dapat tapi bacotan tetap lancar, bahkan refleksnya cepet misalnya gitu. Jawaban gue karena gue ada si Topik. Nah itu dia, si Topik ini bakalan ngebantu gue memproses, memproses. Jadi buat lo yang mau bikin konten motovlog atau konten-konten yang lain gitu ya kalau ini kan karena motoran, gue juga motoran gini juga masih cupu bro, masih cupu. Lo lihat lah kadang speaker mic gue jelek, speakernya masih belum speaker mikrofonnya masih belum bagus, kamera juga ya seadanya dulu lah ya. Tapi gue mau kasih semangat buat lo, gue mau ngebakar adrenalin lu yang tadinya pengen bikin konten motoran tapi bingung, gua harus punya setup yang bagus nih, kayak si A, kayak si B, mikrofon gua harus kayak si A, kayak si B gitu kan. Itu akan membuat lu down. Kenapa? Karena kalau lu ngikutin gua harus pakai Insta360, gua harus pakai GoPro Action, harus sekian biar keren. Bro, ingat, gua kasih tahu, lu baru bikin channel, setup lu mahal, gua kasih tahu, nggak ada yang nonton, bener, nggak ada yang nonton. Kayak gue, waktu pertama kali gue bikin video ini, gue cuman modal pakai handphone doang, sama chest strap dada, modal 35.000 sama earphone. Iya, earphone yang buat teleponan itu doang. Handphone gue pakai Samsung, gue pakai chest strap 35.000. Gue taruh di dada, gue riding, kelihatan semua stang dari kiri sampai kanan sini kelihatan semuanya. Bentar ada lubang. Nah, kayak gitu, gue tetap riding, walaupun kadang gue nggak ngomong karena jatuhnya kayak raw POV gitu kan, point of view. Nah, kayak gitu doang. Gue harus jalan, karena kalau gue cuma mikirin gue harus punya action cam, gue harus ini, yang ada gue malah diem duduk di tempat. Makanya gue mau ngebakar mental deh, mau ngebakar adrenalin lu biar lu semakin semangat. Jadi jangan nunggu nanti, jadi gerak sekarang. Jadi kalau lu nunggu nanti, kebanyakan teori lu pelajarin, oh ini gue harus begini, gue harus begitu, gue harus ngomong begini, gue harus siapin ini, gue harus siapin ini. Lu bakal ketinggalan sama kreator-kreator yang baru mulai juga, tapi mereka modal nekat. Jadi mereka modal nekat dan konsisten. Jadi yuk, buat yang mau bikin motoran, motovlog kayak gue pun masih cupu di sini. Motoran santuy, bukan sok menggurui yang kalau orang pada bilang si paling tutorial, si paling bacot, si paling algoritma, misalnya si paling ini segala macam. Enggak, gue di sini bukan menggurui, bukan menghakimi juga. Gue cuman mengajak yang baru-baru, yuk mari bareng-bareng gitu. Jadi learning by doing. Jadi lu belajarnya sambil melakukan. Kalau lu belajarnya cuma diem di rumah, nontonin YouTube orang, channel-channel motovlog harus begini, harus begitu, harus begini, tapi lu nggak gerak, sama aja bohong bro, sama aja bohong. Jadi ibaratnya gini analoginya, ibaratnya gini, ban motor
lu motor, lu standar tengah, terus lu gas, rodanya muter tapi diam di tempat kan. Nah itu lu namanya, itu lu. Jadi lu cuma diam di tempat, lu gas kenceng RPM gede, gitu kan. Lu tetap aja lu diam di tempat, tuh ban muternya di situ. Kenapa? Karena motornya lu standar tengah. Nah itulah banyak kejadian orang-orang, gue mau nyoba bikin motovlog, gue mau bikin channel, gue mau bikin ini bikin itu, gue mau beli ini, gue mau beli itu, gue mau beli ini, setup gue harus keren kayak gini. Lu diam di tempat karena lu nggak jalan. Coba deh, apa yang ada saat ini, handphone lu pakai handphone lu, minimal yang ada AIS itu, atau kalau di handphone bukan AIS sih, OIS ya, OIS dan AIS biasanya. Bentar bro, gue mau batuk bentar. Nah, jadi jalan aja, yang penting tuh lu ada stabilizer di handphone lu, karena kalau enggak lu akan gerak-gerak, jadi shaking gitu. Itu nggak bagus banget. Orang nonton kayak lagi lu ajak main arung jeram bro, janganlah gitu kan. Orang bosen gitu kan. Jadi lu harus yang penting tuh konsisten dulu, bikin 1-2, karena kalau lu baru bikin channel, belum ada subscriber, video belum ada, lu baru upload 1 video, lu jangan ngarep langsung wih dapet video gitu. Enggak bro. Gini, kalau lu nonton konten video motovlog yang sekarang gitu kan, lu nontonnya tuh video terbaru bro, latest. Coba lu masuk ke channelnya mereka, ya kan, channel apalah yang sering lu nonton gitu, lu lihat channelnya mereka, motovlognya mereka gitu kan. Lu masuk ke channelnya mereka, udah gitu di bagian channelnya itu, homepage channelnya dia, lu klik deh, lu pilih video populer, kan ada video populer, terbaru sama yang terlama. Lu coba tonton video yang terlama. Ya ada tuh, gue pernah nonton yang 9 tahun yang lalu. Lu bayangin, 9 tahun yang lalu itu gue tonton. Dan lu tau gak apa yang gue tonton? Itu video dia motoran, riding malam-malam, night ride. Dan itu bener-bener bukan low light lagi, super low light. Apa yang gue lihat? Nggak ada bro. Sorry bentar, ini lagi ada Jumatan, jadi tadi agak rame jalanan situ kan. Nah jadi yang gue tonton itu gelap total bro, gelap, cuman lampu jalan, lampu motor, terus suaranya juga kresek. Terus dia ngomong juga, dia kayak suara jalanan sama suara dia tuh saut-sautan gitu loh. Itu 9 tahun yang lalu. Lo lihat 9 tahun yang lalu dengan apa yang lo tonton saat ini, sangat-sangat jauh berbeda. Nggak ada, kecuali misalnya 9 tahun yang lalu dia udah jelek kontennya, terus sekarang tahun 2025 dia udah semakin bagus dong, lebih bagus dong, karena dia belajar terus improvisasi dengan konten-kontennya, terus belajar improvisasi. Nah di situ makanya gue ajak lo harus gerak, jangan diam di tempat kayak motor. Lu standar tengah, lu gas, bannya muter, ide lu muter, tapi lu nggak gerak-gerak, lu diam di situ, stagnan gitu loh. Jadi coba standarnya, jangan lu standarin, lu dudukin tuh motor, lu jalan gitu. Nah baik lagi yang yang gue bilang 9 tahun yang lalu videonya itu jelek banget, terus gue nonton video-video dia yang lama, terus gue perhatiin dengan video gue yang awal-awal gue bikin, jauh bro bagusan gue, jujur gue ngomong, bagusan gue gitu loh. Walaupun gue modal handphone, lo bayangin dia pakai handphone apa zaman itu, dia pakai action cam apa saat itu 9 tahun yang lalu gitu kan. Bener gak? Apa yang lo lihat sekarang itu hasil bersihnya. Jadi kalau buat orang yang mau mulai motovlog kayak gue kayak gini, ayo bareng-bareng. Gue gak ngegurui, gue cuma ngajak, ngebakar adrenalin lu gitu loh. Gue sudut adrenalin lu biar lu oke bro, gue ready gitu, gue siap. Nah itu gue seneng kayak gitu, karena nggak menutup kemungkinan lu bakal lebih berhasil dibandingin gue. Bisa aja nanti tanpa gue sadar, tanpa gue tahu gitu kan, ternyata lu nonton konten ini, nonton video ini yang ngebakar adrenalin lu, jadi adrenalin rush lu kebakar, dan lu malah lebih sukses motovlognya dibandingin si motoran santuy. Dan gue pun seneng, walaupun gue nggak tahu lu siapa, gue nggak kenal lu siapa, gue malah seneng aja gitu. Jadi gue berbagi tips, nggak ngajak ayo
tulis di kolom komentar siapa yang mau belajar, terus ada biaya. Sorry bro, gue kalau punya ilmu gue bagi gratis. That's it, itu aja. Gue bagi ilmu gue gratis. Gue nggak ayo subscribe dulu atau like dulu, komen dulu siapa yang mau ilmunya nanti gue bagi secara privat. Gue nggak kayak gitu. Gue belajar ilmunya bertebaran dari YouTube, dan gue akan balikin lagi ke YouTube secara gratis buat orang. That's it, itu aja. Gue cuma mau ngebantu ngebakar adrenalin kalian orang yang ingin mulai motoran. Ya, video yang gue bilang 9 tahun yang lalu itu akan berbeda dengan video dia yang saat ini gitu loh. Karena dia udah punya modal cara bikin konten, dia udah punya visual angle yang bagus, modal yang udah ada dari hasil YouTube. Nah, nanti kalau dia bikin channel baru lagi, dia bikin channel baru yang tanpa kita sadari dia punya channel baru, misalnya nih Motoran Santuy 2. Nah, judulnya mungkin mirip tapi itunya beda. Begitu dia punya channel baru, view-nya juga nol bro. View-nya juga nol karena channel baru belum dikenal sama algoritma YouTube gitu loh. Ini channel apa YouTube nggak tahu. Ibaratnya kayak lu baru bangun rumah, tanah kosong lu baru bangun, nggak ada yang kenal nih rumah siapa, pemiliknya siapa, orangnya siapa, namanya siapa, nggak ada yang tahu. Nah, itu algoritma kayak gitu, lu siapa gitu loh. Jadi lu upload video dulu. Nah, ketika orang yang udah punya modal, dia udah tahu dia cara bikin konten gimana, cara bikin motovlog kayak gimana, dia udah punya modal, terus lu nonton. Terus lu nonton, wih gila, lo pasti bilang, wih gila, keren banget, gila, setupnya dia pakai Insta360, terus motornya udah keren banget, pakai apa namanya, Royal Enfield, ya gitu. Lu nggak tahu itu channel dia yang keberapa. Channel dia yang pertama, yang 9 tahun lalu, pakai handphone masih formatnya gua rasa 3GP kali, format film jadul kali gua rasa, gitu kan? Atau masih formatnya bukan .mov, masih formatnya AVI gitu. Editannya belum ada CapCut zaman dulu, paling edit doang ala kadarnya. Terus 9 tahun yang lalu bisa menciptakan suatu konten yang luar biasa sampai saat ini. Jadi makanya lu jangan ngelihat prosesnya saat ini. Lu kalau pengen mulai, lu tonton video mereka yang lama, itu yang bakal bikin lu semangat. Kalau lu nonton film, kalau lu nonton kontennya dia yang terbaru, ya lu ngedown. Kenapa? Karena lu akan mikir, buset setupnya keren banget, buset motornya udah kayak begini. Dia kagak tahu, gue pernah nonton motovlog pakai Honda Astrea Grand, modalnya handphone doang, pakai C-Strap, lancar tuh. Kenapa lu nggak bisa gitu kan? Itu cuma satu, konsisten dan niat aja gitu bro. Oke? Jadi sampai di sini dulu. Si Topik capek ngebacot. Jadi makanya gue bilang si Topik itu siapa? Topik itu yang ngebantu gue buat membuat suatu narasi yang gue proses di kepala gue gitu. Nanti gue bakal kasih tahu lagi lebih detail lagi siapa si Topik dan gimana cara munculin si Topik supaya lu bisa bawel ngebacot sepanjang perjalanan kayak gue kayak gini gitu. Mungkin ada yang lebih bacot lagi dibandingin gue ya, tapi kalau gue itu ngebacotnya tanpa menggunakan skrip. Jadi mata gue ini seperti scanner. Gue ngomong bukan sombong ya, bukan sombong. Maksud gue mata gue ini seperti scanner. Jadi gue anggap mata gue ini seperti scanner yang mengolah apa yang gue lihat itu bisa gue jadiin suatu bahan bacotan absurd gitu. Nah, dari bacotan absurd itu keluarlah si Topik. Si Topik ini bukan nama orang bro, ya mungkin ada yang nama kesamaan, jadi mohon maaf, tapi bukan berarti Topik itu semuanya salah, Topik itu baik, Topik itu benar atau gimana. Topik itu cuma suatu kata doang. Topiknya, misalnya topik pembicaraan kali ini apa yang kita mau bahas, nah itulah si Topik. Cuman gue anggap si Topik ini seperti dia itu karakter yang hidup yang menemani gue sepanjang perjalanan gitu. Nah itu nanti bakal gue kasih tahu gimana caranya, kok bisa bawel, kok bisa begini, bisa begitu. Pokoknya intinya gini, apa yang gue lihat saat ini, apa yang lo lihat saat ini, kayak mobil itu di depan bawa angkut besi gitu kan, ini bisa gue plesetin atau gue jadiin bahan omongan. Kalau nggak percaya, gue langsung instan sekarang nih. Nih, mobil yang depan bawa besi. Kalau lo jaga di motor di belakang kayak gitu, lo harus jaga jarak. Kenapa? Karena gue pernah ngeliat sendiri kenyataan real, dia copot bro talinya bro, dan itu jatuh ke jalan.
Coba bayangin kalau lu lagi riding atau lu bawa mobil kendaraan dan lu nggak jaga jarak sama mereka. Yang ini nih, nah nih yang sebelah kanan ini nih, itu tali yang lu copot, kelar hidup lu bro, kelar hidup lu. Nah itu salah satu kenapa gue bilang gue bisa bawel, karena apa yang gue lihat itu diproses apa yang gue lihat di scanner mata gue, otak gue langsung memproses ini aja bahannya, ini yang jadi topik. Jadi topik gue banyak, jadi topik gue tuh banyak banget gitu. Jadi topik absurd segala macam, banyak lah pokoknya. Itu nanti bisa gue kasih tahu pelan-pelan. Pokoknya jangan kaget kalau misalnya lu nonton Motoran Santuy nggak bisa di skip-skip, karena kalau lu skip-skip lu bakalan kelewat momen-momen yang kayak biawak lewat lah, biawak berjemur lah, gue bilang kan kadang ada cewek bening naik boncengan. Nah lu bakal kelewat skip-skip itu, padahal momen-momen itu seperti iklan yang numpang liwat saat lagi ngebacotan kayak gini gitu. Nah saat ini belum ada momen-momen sih. Kalau ada momen pasti biasanya gue langsung ngebacot tanpa skrip semua. Jadi gue tanpa skrip, dan ini gue ngomong tanpa skrip, jadi ala kadarnya gitu. Jadi apa yang lu lihat itu gue jadikan bahan bacotan, dan tanpa skrip langsung instan segala macem. Kalau diedit ya nanti kan gue nonton lagi kira-kira ada bacotan gue yang kurang enak nggak gitu. Misalnya misalnya gue ngebacot kayak misalnya ngeliat orang terus gue kayak ngedumel, kayak nyindir orang itu gitu. Nah itu gue nggak mau, gue nggak bakal gue publish, itu bakalan gue delete, gue cut, gue trim, gue buang. Kenapa? Karena gue bukan mau nyindir orang, tapi gue mau dapat viewer gitu. Enggak, gue nggak butuh kayak gitu. Yang gue butuh adalah audience gue itu nyaman, dapat ilmunya. Sebenarnya Motoran Santuy itu topiknya berat. Nah kan baik lagi ngasih topik kan, topiknya berat, topiknya bisa berat bisa ringan, tergantung topik pembicaraannya gitu. Bisa ngomongin topik pembahasan pom bensin misalnya atau korupsi misalnya, atau gimana. Cuma gue kemas dengan cara santuy sambil jalan biar lu nggak bosen. Jadi gue juga nggak mau pansos dengan cara gue motoran terus gue nyindir artis atau nyinyir siapa gue omongin. Enggak sih, bukan ranah gue gitu. Terus kalau Motoran Santuy ngomongin masalah teknis, ya masih belum sih. Mungkin suatu hari nanti akan ada ngomongin teknis, kayak misalnya tips and trick cuci helm yang benar, itu pasti ada. Karena intinya memang gue juga demen otomotif gitu, gue demen mobil, gue demen motor, tapi gue lebih suka motor. Kenapa? Karena motor bisa menembus kemacetan kayak gini bro. Oke bro, sampai di sini dulu perjalanan ini. Kalau suka tinggal di like, kalau ketagihan tinggal di subscribe. Ingat ya bro, Motoran Santuy, bukan kotoran santuy. Kalau kotoran santuy adanya di Safety Tank. See you guys, tetap semangat.